Semuanya. Okay, so yes, I saw that. I also heard Selamat from malam Jay semuanya. actually that Di sini udah ada that you watch Yusron, ada Kak Wonka. Itza, ada So Cepat, Efran, you ada Intan after Kartika, you ada watch Kak this Mirsatun juga, video, dan you juga buy admin a dari chocolate. Cerako Academy. Selamat malam teman-teman semuanya. Eh, Mau ngecek dulu suaraku apakah sudah terdengar dengan jelas? Okay. All right, I think we can start now. Let me. Aman, Kak. Oke, terima kasih banyak Efran. Oke, sebelum kita mulai kelas malam ini ya, aku mau tanya dulu dong, gimana nih kabar teman-teman semuanya hari ini? Okay, now we're going to Apakah start Zuri, our class. sehat Oh, atau mungkin ask you, how are you today? ada yang mau disampaikan dulu? How are you today, Gimana Zuri? nih kabar teman-teman hari ini? Apakah capek abis sekolah nih, baru pulang sekolah jam segini, You're terus good. lanjut lagi Because you say the belajar lagi yeah. gitu ya, kita belajar buat persiapan UTBK. Okay, and then this one. Yes, nice, Oke. nice. Okay, now Di we're sini, going to oke mungkin di continue sini and masih ada you beberapa look at teman-teman yang us, belum we join ya, will tapi try nggak to apa-apa talk mungkin about kita bisa book, right? We'll talk mulai about our duluan favorite sambil character. menunggu yang lain juga. Yes, we Tapi talk sebelumnya about buat teman-teman yang memungkinkan buat the name of on your cam, favorite character? boleh banget ya on cam biar nanti kita biar lebih seru gitu kelasnya, biar lebih hidup kelasnya dan juga biar lebih gampang dalam berinteraksinya kayak gitu. Dari teman-teman apakah bisa on cam? Tapi kalau memang ada kendala internet atau kendala device-nya mungkin karena kameranya sedang bermasalah, then that's totally fine kalau memang tidak bisa menyalakan kameranya. Now we're going to continue talking about that actually, Zoe. Oke, buat So first, teman-teman, let me write the date. oke, Oh, but we will have a game first. Sorry. sebentar ya. We haven't played a game. Okay, now we will play this game. Sorry, let me show you. All right. Now can you see the screen? We're going to play this one. Oke, sebelumnya aku ucapin selamat datang lagi ya kepada teman-teman dan aku juga mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya pada teman-teman semua yang menyempatkan hadir pada malam hari ini, Can you screen hari Rabu ini. Mungkin ada write teman-teman on the yang screen? ngerasa capek Try to write atau on the mungkin tadi screen. baru pulang sekolah, tidak tahu baru pulang les juga kayak gitu. Tapi I really appreciate teman-teman. Aku sangat mengapresiasi setinggi-tingginya ya buat teman-teman yang mau join, yang meluangkan waktunya untuk join pada kelas kita pada malam hari ini. Food, Oke, one, music, stationery, hospital. Okay, medicine. Okay, this one ya. Nah, this one. Nosebleed. oke, jadi kembali lagi ya pada kelas literasi bahasa Inggris di kelas Carako Academy dengan aku Ramo Baida. Teman-teman bisa panggil aku Ubay. Dan di sini eh, di mungkin kalau teman-teman masih ingat ya di minggu lalu kita sudah belajar tentang main idea dan juga tentang latihan-latihan soalnya seperti itu. Dan setelah itu juga di akhir pekan kalau teman-teman juga udah mengerjakan tryout dari Carako Academy. Jadi mungkin aku mau tanya-tanya dulu nih. Mungkin dari Yusron, Gaitsa, dan Efran dan juga Intan. Kira-kira gimana nih tryoutnya kemarin? Apakah susah atau ternyata gampang atau mungkin ada beberapa yang oh gampang banget nih atau ada beberapa yang bingung juga kayak gitu. Gimana? Boleh dong sharing-sharing dulu, terutama mungkin yang literasi bahasa Inggrisnya terutama. Yeah, exactly. Nice. What else? Pressure. Medicine. Nice. Just Gimana teman-teman? stretcher. This one is stretcher. This one is scratches. Cough for the set. Okay, nice.
Mungkin tulis di kolom chat juga nggak apa-apa. Gimana nih? Atau udah lupa nih ternyata? Kalau udah lupa juga nggak apa-apa karena hari ini kita bakal ngebahas tentang soal-soal tryout yang kemarin kayak gitu. Jadi mungkin dari teman-teman yang masih bingung kemarin apa sih jawabannya ini, nanti kita bakal bahas bareng-bareng semuanya di sini kayak gitu. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu ya, kita bisa em, mulai membahas dari soalnya. Oke, atau mungkin dari teman-teman ada yang mau sharing dulu nih, gimana sih kemarin pas ngerjain tryoutnya, apakah mungkin ada kendala juga, atau mungkin kemarin tuh ngerasa waktunya kurang, atau ternyata ngerasa gampang kayak gitu. Mungkin ada yang mau ngetik di kolom chat boleh, atau mau on mic juga boleh banget. Dari Yusron, Gaitsa, Efran, dan juga Intan. Okay, nice. You complete the mission. Okay, round 2. Next one. Oke, mungkin sambil menunggu, aku sambil share screen ya di sini. Oke, Headache is oke. more up to that. Ini adalah soal literasi bahasa Inggris yang kemarin ya, yang kemarin dikerjakan oleh teman-teman semua kayak gitu. Nah, wait. Di sini totalnya ada 20 soal. Ada 20 soal dan aku yakin mungkin teman-teman dalam mengerjakannya pasti ada yang bisa gitu lah ya. Tapi juga mungkin kalau ada teman-teman yang masih ngerasa bingung, nah makanya di sini kita bakal ngebahas bareng-bareng kayak gitu. Oke, mungkin kita bisa mulai dari nomor 1. Oh ya, nanti juga seperti biasa buat teman-teman, kalau nanti ada yang masih kurang jelas ataupun em, aku kecepatan ngomongnya kayak gitu. Oke, wait. Dari Efran lebih kemahamin artinya sih Kak, soalnya emang kalau saya sendiri kurang nguasain bahasa Inggris. Oke, jadi kurang paham apa yang diminta sama soalnya. Oke, berarti di sini yang dibingungin Efran adalah tentang memahami apa maksud soalnya seperti itu ya, karena ada beberapa kata-kata yang belum kita pahami gitu. Oke, thank you Efran, terima kasih ya udah sharing pengalamannya kemarin. Buat yang lainnya juga boleh banget kalau mau chat di kolom chat nggak apa-apa, atau mau on mic juga nggak apa-apa. Mungkin ada yang mau on mic. Oh, ada yang baru join juga. One more round. 이거는 좀 어려운데? Oke, Red. oke mungkin Red bisa is aku lanjutkan ya. Mungkin kita bisa bahas mulai dari nomor 1 ini. Screen-nya sudah cukup jelas kan ya teman-teman? Di sini mungkin kita bisa langsung melihat ke soalnya dulu nih, nomor 1. Karena sesuai tips yang aku kasih gitu ya di minggu lalu, kita biar cara cepatnya adalah kita membaca soalnya dulu baru membaca teksnya gitu. Jadi dari soalnya kita harus tahu dulu nih apa sih yang ditanyain dari soalnya gitu. Oke, kita lihat dulu nomor 1. What can we conclude from the first paragraph? Oke, jadi di sini kata kuncinya adalah conclude ya. Conclude. broken arm. What can we conclude from the first paragraph? Nah, jadi apa sih yang ditanyain di sini? Yang ditanyain di sini adalah Middle conclude. Conclude itu kesimpulan begitu ya. Jadi yang diminta dari pertanyaan ini adalah apa yang bisa kita simpulkan Oh my God. dari Okay, it's okay. paragraf pertama. We can Nah, repeat it. We can repeat it. dari sini kita sudah bisa ini ya, sudah bisa menentukan bahwa yang diminta adalah jawaban dari paragraf pertama gitu. Jadi kita bisa nih langsung fokus aja ke paragraf yang pertama dari teks tersebut. Oke, kita mulai baca teksnya. Gini. As China's leaders gather for a crucial party congress, the country is expected on Tuesday to announce some of its weakest quarterly growth figures since 2020 or 2020. Its economy hobbled by COVID restrictions and a real estate crisis. Oke, jadi di sini buat mempermudah juga kita bisa
Oke, Oh, you are in rank 30. bisa meng-highlight gitu ya kata kuncinya satu persatu dan juga Okay, mulai how is aku it? nanti aku juga bakal jelasin ke teman-teman apa sih arti kata-kata ini gitu ya biar Is it teman-teman difficult? nggak bingung lagi kayak gitu. Oke, Difficult? jadi di sini Oh, fine. Okay. Is there some menanyakan word apa that sih you just kesimpulan know, dari Zoe? yang bisa kita ambil dari paragraf yang pertama The kayak word gitu. that you just know the Nah, meaning in English. di sini kita bisa lihat gini. To announce some of its weakest quarterly growth figures since Ah, 2020 kayak right. gitu ya. Jadi dia itu Oh, bisa I didn't know. dilihat This one is bahwa ini February due to COVID restriction and the real estate crisis, China's economy experienced its weakest quarterly growth gitu ya. Jadi yang C ini tuh menunjukkan bahwa pembatasan COVID dan krisis real estate-nya, ekonomi China itu mengalami pertumbuhan kuartalan terlemah kayak gitu. Nah, kan di sini yang kita bisa highlight adalah ini. Its In the weakest back. quarterly growth figures gitu. Jadi apa ya? Kalau di Right. bahasa Okay, Indonesia so itu that- berarti em, pertumbuhan kuartalan So that's terlemah why he kayak keeps gitu. scratching his Nah, back jadi because di sini he juga has a bulging bisa kita gas highlight mask juga on his seperti back. ini. Yeah, Switzerland. They Yeah, expected usually an it's average on the GDP back. increase Usually of it's on the back. 2.5% on last year's July to September quarter. And then um, in the world's second largest economy collapsed to only 0, 0.4% compared to the previous year, the worst performance since 2020. Nah, the country posted 4.8% growth in the first quarter of 2022. Oh, an eye. So Nah, you put your mom put eyes jadi mungkin on setelah the red. baca Yeah. setelah baca Oh, paragraf yang so pertama ini ya, what kita is bisa listen, so that move it's not lagi itchy? ke opsi-opsinya setelah tadi kita baca So that soal, it's not itchy? kemudian baca teksnya, kemudian kita bisa balik ke soal-soalnya lagi. Nah, kita lihat jawaban ini, apakah jawaban A itu James tepat? Popo is Jawaban very A ini not tidak good. tepat ya, karena Just skin menyatakan the because Crucial yeah. Party But Congress it's is okay attended right now, right? by the I leaders mean, of China. it's Mungkin not there's not ini red artinya anymore. adalah Wait, hanging. Yeah, I think it can be very itchy. Yeah, right. Macam. oke. Crucial Party Congress ini berarti aduh, sorry. Okay, we are going to continue to Kongres work on this. Kongres partai terpenting Yeah. seperti ya. Kongres So partai last terpenting we talk about dihadiri Zhao and her friends. dihadiri oleh pemimpin-pemimpin Cina What gitu, is para Bo's pemimpin Cina. sister? Nah, di sini menyatakan seperti ini. Lalu kita lihat nih, apakah So we talk opsi about that, A right? bahwa Now, Kongres Partai Terpenting dihadiri oleh para pemimpin Cina ini sesuai dengan di paragraf 1. Di sini tertulis sesuai ya. Tertulis sesuai dengan di paragraf pertama yaitu as China's leaders gather. Gather ini sama dengan berkumpul gitu ya. Berkumpul. Okay. Yes, we can Nah, talk about gather ini the berkumpul atau menghadiri gitu kan, berarti sama aja kayak attend. Attend yang di sini tadi. This one. Attend. Seperti itu. You can choose which picture that you want. Okay, please tell me which one. Yeah. Oh. Attended. Nah, This one is correct. jadi di So sini this sama one is aja wrong. ya. Sama aja Should we choose this? as Chinese leaders gather for a crucial party congress. Di sini juga sama, the crucial party congress is attended by the leaders of China. Di sini benar, tapi jawaban ini Yeah. bukanlah Ini jawaban saya yang lagi paling juga. tepat I think ya, we seperti use itu it karena because we have the karena dia ketika mau di ini dicoret bukan jawaban yang benar ya teman-teman. Nanti jawaban yang benarnya akan aku lingkari warna hijau. Jadi di sini adalah jawaban yang salah karena dia tidak menyampaikan makna gitu, tidak menyampaikan makna keseluruhan yang disampaikan oleh paragraf pertama gitu. Jadi tidak menyampaikan makna dari paragraf pertama. Make a sentence. Nah, Kayak gitu. Jadi meskipun ini tipe-tipe pertanyaan yang nggak tricky gitu ya. Jadi meskipun dia itu benar, jadi bukan pernyataan yang salah gitu ya. Jadi memang sesuai dengan apa yang tertulis
apa yang tertulis dalam teksnya, tapi kita harus tahu apakah memang kalimat ini yang diminta dari teks tersebut, dari pertanyaan tersebut, seperti itu. Jadi jawabannya bukan A. Kemudian kita bisa move lagi ke opsi yang B. The country posted 3.8% growth in the first quarter of 2022. Di sini kita tandain dulu ya. 3.8, 3,8% gitu ya, pertumbuhannya setinggi sebanyak 3,8%. Apakah itu benar? Nah, kita lihat di sini lagi. Ternyata di sini ketulisnya adalah 4,8% gitu ya. Nah, di sini tulisnya 4,8%. Jadi apakah yang B itu juga benar untuk menjawab pertanyaan tersebut? Pernyataan berikut ini tidak bisa dijawab oleh opsi B gitu ya, karena dia sudah jelas bahwa pernyataannya saja sudah salah gitu ya, wrong statement. Atau pernyataannya tidak sesuai dengan teks, dengan isi teks. Itu di kalimat terakhir tadi. Oke, teman-teman, nanti kalau ada yang mau ditanyakan boleh langsung ditulis di kolom chat begitu ya, atau mungkin Kak, aku nggak tahu nih artinya yang kata ini kayak gitu, itu nggak apa-apa banget, bilang aja gitu, mau langsung on mic juga boleh, atau tulis di kolom chat dulu juga boleh. Nanti kita bakal bahas bareng-bareng lagi seperti itu. Oke. Ini tadi untuk alasan kenapa sih yang B itu salah gitu ya, wrong statement atau pernyataannya tidak sesuai dengan isi teks. Oke, kita lihat dulu karena jawabannya adalah C ya. Jadi kita lihat dulu pilihan yang D. The real estate crisis and China's COVID policy did not significantly alter the Chinese economy. Jadi di sini the real crisis real estate ini dan kebijakan Cina terkait COVID itu tidak tidak memperbaiki ekonomi China secara signifikan seperti itu. Nah, di sini adalah yang digarisbawahi adalah did not significantly alter the Chinese economy seperti itu ya. Nah, di sini jawaban yang D ini juga salah ya, karena dia bertentangan dengan paragraf pertama, yaitu di kalimat pertama yang menjelaskan bahwa ada dua faktor yang membuat pertumbuhan ekonomi Cina melemah gitu. Nah, jadi di sini dua faktor tersebut adalah COVID restriction and a real estate crisis gitu ya. Jadi di sini. Nah, jadi ini juga sama aja dengan yang B tadi, yang beda ya, yang B, karena dia penjelasannya sudah tidak sesuai dengan statementnya sudah tidak sesuai dengan di isi teks gitu ya. Kalau yang kalau yang B ini tadi dia tidak sesuai dengan kalimat terakhir, tetapi kalau yang D ini dia tidak sesuai dengan kalimat pertama. Oke, wait, akan aku Maybe we can mention though after this. itu COVID restrictions and real estate crisis gitu. Kasih tahu. Nggak lurus tapi nggak apa-apa. Oke, jadi ini adalah dua faktor gitu ya yang menyebabkan ekonomi China itu melemah gitu. Dua faktor yang menyebabkan ekonomi China melemah. Circular hole. So what is it? What is it mean? Oke, jadi ada COVID restriction and a real estate crisis kayak gitu. Oke, jadi ini juga yang D kita bisa coret, dan terakhir yang E, President Xi Jinping and his staff have added economic indicators to prevent the economy from flatter. Flatter ini artinya menurun gitu ya, seperti itu. Like a circular. Oke. Maybe you can say like this. How To prevent. Nah, di sini mungkin buat membantu teman-teman tadi ya, prevent ini artinya apa? Mungkin ada yang bisa bantu artinya prevent. Percy Bow lives in a half circular shaped house. The next one, maybe we can mention how. Meanwhile, in Oke. Sebelumnya, aku izin stop sharing dulu. How. Oke, sebelumnya mohon maaf teman-teman dari kita dari
tim house. ada sedikit kendala masalah karena seperti yang bisa teman-teman lihat ya di atas sini ada tulisan remaining meeting time. Jadi waktu yang tersisa buat Zoom ini cuma tinggal 4 menit aja. Jadi Adventure. untuk sekarang kita bakal cukupkan dulu. Setelah ini nanti akan dikirim link Zoom yang baru lagi dan kita bisa join di situ. Seperti itu ya. Adventure. Oke. Jadi bisa kita cukupkan dulu teman-teman. Setelah ini kita pakai link yang baru. Around the world. Masih karena waktu kita juga masih panjang ya dan kita juga baru nomor 1 jadi oke mari kita lanjutkan lagi dan masih sama seperti tadi jika teman-teman masih ada yang mau ditanyain atau masih ada yang belum jelas terkait pembahasannya boleh banget langsung aja tulis di chatnya atau kalau mau on mic juga that's totally fine boleh banget seperti itu oke. Bisa kita lanjut sekarang atau aku mau tanya dulu nih, mau make sure aja nih satu-satu dari Muhammad Zaki, Kirana, Yusron, Gaitsa, Intan Kartika. Sudah cukup jelas, sudah aman? Mungkin aku mau tanya Muhammad Zaki dulu. Halo Zaki, are you there? Oke, thank you Zaki. Gimana? Sejauh ini masih aman ya pembahasannya? Atau mau ada yang ditanyain dulu? Atau kamu ngerasa nih kemarin pas ini pertanyaan buat semuanya ya. Kemarin pas ngerjain tryout masih ingat nggak kira-kira yang soal bahasa Inggris ini susah atau kayak gimana? Atau mungkin ada nomor yang kamu masih ingat jawabannya dan penasaran nih benar atau salah kayak gitu. Zaki, lalu ada Kirana juga. Halo Kirana, are you there? Okay. And then Boleh kasih reaction kalau bisa dengar suaraku atau mau tulis di kolom chat juga boleh. Atau mau on mic juga boleh banget. the last Kirana, oke, thank you Kirana for responding. Selanjutnya Yusron. Halo Yusron, are you there? Toto, okay, Toto. Adalah Oke, thank you. Untuk sejauh ini gimana? Masih aman atau mau ada yang ditanyain dulu? Oh, terus masih aman. Lanjut, oke. Oke, thank you. Selanjutnya Gaitsa. Gaitsa, are you there? Aman, oke, thank you. Intan? Very similar. How about Intan? Intan Kartika? Are you there? So Toto is more similar. Oke, thank you. With his Terakhir father. ada Efran Sandi. Are you there? Or he. Aman, oke. Thank you semuanya. Oh, ini ada satu lagi namanya B. Toto is more similar Mungkin bisa to diganti. Oh, his father. bisa diganti nama lengkapnya Not atau so boleh similar with his mother. tulis di kolom chat ya. Aman atau mau ada yang mau ditanyain dulu? So Oke, sambil menunggu responnya, mungkin kita bisa lanjut ya. Kita tadi pembahasannya kurang satu lagi, yaitu yang E, name. prevent. Mungkin dari teman-teman di sini ada yang bisa bantu apa itu? Ada yang tahu artinya prevent itu apa? Boleh tulis di kolom chat. Yuk, siapa nih yang tahu nih? Prevent. Prevent dan juga oh ya. And then let me mention Prevent dan juga the flatter quote is kayak gitu. mushroom house. Oke, jadi di sini
satu, kita hanya fokus paragraf satu ya, karena yang ditanya ini tadi adalah from the first paragraph, itu paragraf pertama. Di sini tidak disebutkan gitu ya. Jadi di sini juga kita bisa langsung coret karena dia tidak disebutkan. Setelah membaca paragraf pertama ini, kita nggak nemu nih ada keterangan bahwa Presiden Xi Jinping dan staf-stafnya itu tadi menambahkan indikator ekonomi seperti itu. Karena di sini hanya dijelaskan Presiden Xi Jinping. Nah, di sini pernyataannya hanya seperti ini. Sebenarnya Presiden Xi Jinping a historic third term in charge seperti ya, dan itu tidak ada penjelasan lagi mengenai menaikkan indikator ekonomi seperti itu. Jadi untuk yang di sini adalah bukan dalam teks. Oke, seperti itu. Nah, setelah itu jadi jawaban yang paling benar adalah yang C. Yang C itu due to COVID restriction and the real estate crisis. Oke, ini sangat enggak. Oke. Due to COVID restriction and the real estate crisis, China's economy experienced its weakest quarterly growth, kayak gitu ya. Dan ini bisa kita temukan di kalimat yang pertama ini tadi, sesuai yang di sini ya, COVID restrictions and also real estate crisis, seperti itu. Dan di sini juga pernyataan yang disebutkan di sini sudah sangat sesuai dengan apa yang tertulis di paragraf 1 ini, dan juga ini jadi adalah kalimat utamanya. Kalimat utamanya adalah terdapat di awal paragraf. Jadi mungkin ada yang masih ingat kalau kalimat utama ada di awal paragraf namanya adalah paragraf deduktif atau induktif. Deduktif, Kak. Oke, betul. Thank you, Evran. Jadi paragraf deduktif ya. Jadi dia kalimat utama ada, oh enggak, ini sesuai dengan kalimat pertama. Nah, ini kayak gitu. Karena dia sudah sesuai dengan kalimat pertama. Dan di sini kalimat utama ada di awal. Jadi namanya tadi apa? Deduktif. Paragraf deduktif. Ya, seperti itu. Jadi untuk pembahasan nomor 1 seperti itu ya. Wah, oke, buat bahas nomor 1 aja kita ini udah cukup. Oke, sudah cukup text time ya, tapi nggak apa, kita bakal bahas satu-satu biar teman-teman nggak bingung lagi gitu ya kalau nemuin soal-soal kayak gini lagi. Karena nanti bakal tipe-tipe soal tryout, tipe sampai UTBK nanti juga bakal seperti ini gitu ya. Apa yang bisa kita simpulkan dari paragraf tersebut, terus apa yang dimaksud dengan kata ini dalam paragraf ini kayak gitu. Oke, mungkin kita bisa move ke nomor 2. The text above mentions all of the following except, nah ini, kita harus teliti dulu ya, except ini adalah kecuali seperti itu. Jadi kita makna lain atau kata lain dari yang dimaksud dari soal ini adalah pernyataan di bawah gini, manakah pernyataan di bawah ini yang salah, kayak gitu ya. Nah, jadi teman-teman bisa nih langsung fokusin aja gini. Cari jawaban yang salah gitu, yang incorrect kayak gitu, yang nggak tepat atau yang tidak tertulis, yang tidak bisa ditemukan dalam teksnya itu tadi kayak gitu. Nah, kita bisa lihat dulu. Jadi berarti kalau di sini kita harus baca dulu ya dari paragraf pertama sampai paragraf terakhirnya seperti itu. Nah, jadi mungkin tapi ada cara cepatnya gitu ya. Instead of daripada kita baca dari awal banget sampai akhir, mungkin kita bisa langsung pilih langsung fokus-fokus ke pilihan-pilihannya kayak gitu tadi. Karena kalau kita sudah nemuin mana yang salah, kayak ya udah pasti itu jawabannya gitu. Jadi kita bisa mengeliminasi jawaban yang benar kayak gitu ya. Karena di sini ditanyanya emang yang salah kayak gitu. Oke, yang A. The panel of experts from AFP forecast average growth of 3% in 2020 kayak gitu.
Jadi panel ahli dari AFP memperkirakan pertumbuhan rata-rata 3% pada tahun 2022 seperti itu. Nah, mungkin kita bisa lihat nih di teksnya apakah ada nggak sih kalimat yang menyatakan sebanyak 3% gitu ya di tahun 2022. Nah, kita bisa lihat. Oke. Nah, di sini eh oke, di sini cocok ya, bisa mungkin kalau angka-angka gini kita bisa cepat gitu ya nyarinya karena emang eh, cukup kelihatan gitu ya, bisa kita langsung notice gitu dari yang ada di dalam teksnya. Jadi di sini oke, aku highlight dulu 3.2% for 2022 seperti itu. Nah, dan ini juga IFP Panel of Experts predicted average growth of 3% in 2022. Jadi sesuai ya dengan yang tertulis di sini tadi. The panel of experts from AFP forecast average growth of 3% in 2022. Seperti itu. Jadi yang A ini dia benar gitu ya. Mungkin kita bisa conteng di sini. Aduh, annotate-nya jelek banget jadi mungkin segini aja. Nah, gini. Di sini kita bisa temukan tadi di paragraf berapa tadi teman-teman? Paragraf kedua ya berarti. Paragraf kedua dan juga di kalimat kedua. Seperti itu. IFP panel of expert predicted average growth of 3% in 2022. Paragraf 2, kalimat 2. Berarti jawaban yang ini salah karena dia benar gitu ya. Statementnya benar. Seperti itu. Nah, lanjut lagi kita baca yang B. China has already surpassed its 5.5% growth goal for this year. Kayak gitu. Nah, apakah di teks ini kita bisa menemukan jawaban ini? Apakah ada pernyataan yang mengatakan bahwa Cina sudah melewati 5,5% pertumbuhan gitu ya, goal pertumbuhannya atau tujuannya pada tahun ini seperti itu. Telah melampaui target pertumbuhan gitu. Has surpassed. Oke, mungkin di sini aku bisa bantu teman-teman juga buat kita sambil belajar vocabnya ya teman-teman. Surpass ini di sini melewati atau melampaui. Nah, jadi di sini China telah melampaui target pertumbuhan 5,5% untuk tahun ini. Jadi kalau kita baca di sini, kalau teman-teman baca di sini ya, yang B ini tidak sesuai dengan paragraf kedua kalimat pertama. Paragraf kedua kalimat pertama, many economists think China will struggle to attain. Attain ini em, mencapai gitu ya, attain. Wait. Mungkin kita bisa tandain lagi nih. Attain mencapai. Jadi banyak ekonom berpikir bahwa Cina akan struggle. What is struggle? Teman-teman, struggle di sini artinya kesulitan gitu ya. Kesulitan. Kesulitan untuk mencapai target pertumbuhannya pada tahun ini pada sekitar 5,5% seperti itu. Nah, di sini disebutkan bahwa banyak ekonom berpikir bahwa Cina tuh nggak bakal bisa gitu mencapai target pertumbuhannya pada 5,5% seperti itu. Sedangkan di sini pernyataannya adalah Cina telah melewati 5,5% eh, per, goal pertumbuhannya gitu. Goal pertumbuhannya pada tahun ini. Jadi kalau dari sini aja kita sudah bisa melihat bahwa ini tidak cocok ya. Yang ini tidak cocok dengan paragraf 2 kalimat 1. Tidak cocok dengan paragraf 2 kalimat 1. Di sini ini, many economists, mungkin bisa ditulis saja biar gampang. Jadi banyak ekonom atau pakar gitu ya, pakar yang ahli di bidang ekonomi, berpikir bahwa negara China ini akan kesulitan dalam mencapai
target pertumbuhannya. Jadi meskipun tadi yang DBI itu menggunakan kata goal gitu ya, sedangkan di sini menggunakan kata target, tapi itu intinya sama ya, target pertumbuhannya gitu. Pada tahun ini sekitar 5,5%. Oke. Nah, taruh di sini. Ini ya. Nah, ini yang harus kita tandain seperti itu. Jadi, sebenarnya kalau soal yang seperti ini malah cukup mudah begitu ya teman-teman, karena ketika kita baca opsinya satu-satu, setelah kita nemuin jawaban yang emang udah nggak cocok, berarti ya emang udah itu jawabannya gitu. Karena dari lima opsi lima opsi ini semuanya bakal benar gitu kalau kita memang sudah menemukan satu yang memang sudah salah. Kalau yang memang sudah tidak sesuai dengan apa yang eh, apa yang disampaikan dalam isi teks seperti itu. Jadi sebenarnya dari di sini aja kita sudah cukup ya, tidak perlu membahas sampai C, D, atau bahkan E kalau di B-nya kita sudah menemukan jawaban yang benar seperti itu. Karena dia memang sudah tidak cocok dengan paragraf 2 kalimat 1. Sedangkan yang lainnya dia bakal sesuai gitu dan memang bisa kita temukan dalam teksnya itu tadi. Mungkin contohnya yang C ini, according to a group of expert consulted by AFP, the average GDP growth for the July-September quarter of last year will be 2.5% gitu ya. Jadi menurut sekelompok expert, sekelompok ahli yang dikonsultasikan oleh AFP, di average apa ya, average itu rata-rata. Oke. Jadi rata-rata pertumbuhannya pada Juli sampai September di quarter tahun lalu adalah 2,5%. Dan ini benar ya karena dia bisa ditemukan pada ini di mana? Wait. Di kalimat ketiga paragraf pertama. Nah, ini a group of experts interviewed by AFP say they expected an average GDP increase of 2.5% on last year's July to September quarter kayak gitu. Jadi memang kalau kita sudah temukan jawabannya, pasti yang lainnya sudah sesuai dengan isi teks. Mungkin di sini bisa aku tulis lagi biar gampang kalau kita mau baca-baca lagi tentang pembahasannya. Paragraf 1, kalimat 3. Nah, terus yang D juga dia jawabannya salah ya, karena pernyataan ini benar. Dia bisa ditemukan di paragraf 1, kalimat 1. Jadi di sini fokusnya adalah benar, kalau ini tadi fokusnya adalah hitungan datanya ya, datanya adalah sebanyak 2,5% seperti itu, dan pada Juli sampai September seperti itu. Kemudian yang D ini kita bisa fokus ke real estate crisis and COVID limitation. Jadi COVID limitation ini sinonimnya sama COVID restriction itu tadi ya. Jadi meskipun kita menggunakan kata-kata yang berbeda, restriction di sini pakai restriction, di sini pakai limitation, tapi intinya adalah tetap sama seperti itu. Sputter, lead China's economy to sputter with. Di sini sputter ini artinya adalah melemah seperti itu. Melemah. Sputter artinya melemah ya. Jadi sesuai juga dengan yang disebutkan di kalimat paling atas tadi gitu. Mereka dua faktor yang menyebabkan ekonomi China melemah. Nah, ini tadi seperti itu, teman-teman. Oh, oke. Nah, terus kemudian yang E, in the first 3 months of 2022, the nation had growth of 4.8%. Di sini juga bisa ditemukan di paragraf pertama kalimat terakhir bahwa dalam 3 bulan pertama tahun 2022 negara China mengalami pertumbuhan sebesar 4,8%. Jadi dia mengalami pertumbuhan gitu ya. Nah, ini posted 4.8% growth in the first quarter of 2023. Jadi ini sesuai dengan paragraf berapa tadi teman-teman? Paragraf pertama kalimat terakhir. Nah, seperti itu.
At growth. Growth tadi apa? Pertumbuhan ya atau perkembangan. Tapi di sini kita memakainya untuk pertumbuhan gitu. Pertumbuhan. Jadi in the first 3 months. Jadi di 3 bulan pertama. 3 bulan pertama di tahun 2022. 3 bulan pertama di tahun 2022. Nah, seperti ini. Oke, jadi opsi yang A, C, D, E ini bisa ditemukan ditemukan di teks itu tadi, ada yang di paragraf pertama, ada yang di paragraf kedua. Tapi, however, yang opsi B ini tidak bisa ditemukan dan bahkan salah gitu ya, kontradiktori dengan yang disebutkan di paragraf 2 kalimat 1. Seperti itu. Oke, untuk nomor 1 dan nomor 2, apakah aman teman-teman atau ada yang mau ditanyain dulu? Kalau aman boleh kasih reaction. Nanti kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3 juga masih terkait teks yang ini tadi ya. Tuh. Oke, bisa kita lanjut ya teman-teman. Kita masih ada waktu. Oke, nomor 3. The big policy challenge is accepting that the economy. Oke, aman. Thank you. Siapa yang tadi? Kirana ya? Oke, Kirana. That the economy has reached a state of maturity that means growth numbers are likely permanent reset to the 0 to 4.5% range for the coming decade. Clifford Bennett, chief economist at ACY Securities, told AFP, paragraph 2. Dealing with the issues discussed in the context, the statement above may lead the readers to the assumption that blah blah blah. Nah, jadi di sini yang ditanyakan adalah the statement above may lead the readers to the assumption that blah blah blah. Jadi di sini adalah tanya asumsi pembaca ya, asumsi pembaca setelah menerima informasi tersebut tuh kayak gimana kayak gitu. Apa asumsi atau ya. Jadi apa sih yang akan diakibatkan? Apa sih yang akan diakibatkan oleh informasi ini tadi kayak gitu. Jadi mungkin kita bisa lihat dulu ke paragraf keduanya. Di sini ya. Oh ini. The big policy challenge is accepting that the economy has reached bla 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 sampai akhir seperti itu. Jadi oke, mungkin kita bisa translate dulu ke bahasa Indonesia ya biar lebih paham. Tantangan tantangan kebijakan terbesar. Oke, jadi policy di sini artinya adalah kebijakan ya, teman-teman. Policy, kebijakan. Oke. Policy artinya kebijakan. Tantangan kebijakan terbesar adalah menerima bahwa ekonomi, oke, ini tantangan kebijakan terbesar adalah menerima bahwa ekonomi telah mencapai keadaan matang gitu ya. Yang berarti bahwa angka pertumbuhan di Cina kemungkinan akan diatur ulang. Nah, ini riset. Riset ini adalah diatur ulang secara permanently reset. Jadi maksudnya diatur ulang secara permanen ke kisaran 0 hingga 4,5% untuk dekade mendatang. Untuk satu dekade yang akan datang, seperti untuk 10 tahun ke depan. Nah, seperti itu. Nah, jadi setelah kita menerima informasi ini, apa sih yang kira-kira bakal ditangkap gitu sama pembaca setelah baca informasi itu tadi, yang katanya Clifford Bennett itu tadi gitu. Nah, kita lihat dulu nih jawabannya yang A. China's economy is predicted to reach maturity for the coming decade gitu. Padahal yang akan dilakukan pada 10 tahun ke depan atau satu dekade ke depan adalah ini pengaturan ulang ya, pengaturan ulang secara permanen pertumbuhan itu tadi dari 0 ke 4,5% gitu. Jadi dari informasi ini tidak ada yang menyatakan bahwa prediksi tentang kematangan ekonomi negara Cina itu. Tidak ada yang menyebutkan bahwa ekonominya Cina itu diprediksi kayak gitu. Jadi yang akan diatur secara 10 tahun ke depan itu adalah tentang kebijakannya, bukan prediksi mengenai keadaan ekonomi di Cina seperti itu.
Chinese economy is predicted. Nah, jadi di sini subjeknya adalah Chinese economy ya. Yang difokuskan adalah China economy, padahal yang menjadi fokus utamanya adalah si kebijakannya tadi, itu policy-nya itu tadi. Jadi ini bisa salah karena tidak ada yang menyebutkan tentang prediksi ekonomi Cina seperti itu. Jadi jawaban yang C bisa kita simpulkan bahwa dia salah ya. Karena dia yang ditanyain juga for the coming decade. For the coming decade. Untuk 10 tahun yang akan datang, untuk 1 dekade ke depan seperti itu. Kemudian yang B, there won't be any economic expansion. Expansion itu apa ya? Perluasan. Nah, jadi apakah setelah ada informasi ini tadi, apakah orang-orang jadi berpikir bahwa nanti tidak akan perluasan ekonomi seperti itu? Ini juga tidak tepat ya, karena memang tidak disebutkan dalam dalam si paragraf ini tadi, dalam si kalimat yang barusan kita bahas-bahas ini tadi. Yang C juga, economic growth rate will remain static. Ini juga salah ya, karena di sini malah ini kontradiktori. Apa itu kontradiktori? Berlawanan. Berlawanan dengan pernyataan yang ada di teks. Oke. Di sini berlawanan dengan pernyataan yang ada di teks. Remain static ya. Static itu artinya tidak berubah. Static artinya tidak berubah. Static tidak berubah. Kemudian yang D, economic growth rates will fluctuate. Jadi fluctuate itu artinya apa ya? Gampang ya. Wait, sebentar. Oh ya, kalau static ini dia statis gitu ya, tidak berubah. Terus kalau fluctuate ini dia adalah rise and fall gitu. Jadi dia malah naik turun gitu, fluctuate. Naik turun. Fluctuate di sini naik turun. Nah, jadi karena jawaban A, B, C, D ini tadi tidak tepat gitu ya, tidak bisa kita ambil kesimpulan setelah membaca informasi ini. Jadi jawabannya adalah yang E, karena dia sudah cukup juga menyebutkan di sini, kita bisa yakin gitu ya kalau jawaban yang E ini benar karena dia sudah nyebutin for the next 10 years gitu. Jadi dia udah fokus juga ke apa sih yang mau dilakukan tentang ini tadi gitu. Di sini ada for the coming decade. For the coming decade artinya 1 dekade yang akan datang atau untuk 10 tahun ke depan seperti itu. Hmm. Nah, di sini for the next 10 years adalah sinonimnya dari for the coming decade itu tadi. Sama dengan for the coming decade. Jadi itu tadi ya teman-teman, meskipun kalimatnya itu kalimatnya beda, kata-katanya nggak sama, vocab yang digunakan itu nggak sama, tapi intinya itu tetap sama. Rates pertumbuhan akan kemungkinan akan di-reset atau diatur ulang indefinitely. Indefinitely ini artinya adalah, aku highlight dulu. Jadi di sini dia sinonimnya permanen ya. Sinonim permanently. Nah, permanently artinya adalah unlimited gitu. Unlimited atau unspecified degree atau unspecified period of time. Atau unspecified period of time. Jadi nggak tentu gitu ya, belum tentu waktunya. Atau bahkan unlimited gitu. Jadi memang
dalam periode waktu yang sangat-sangat lama ataupun sinonimnya adalah itu tadi permanen, secara permanen. Oke, yang riset itu tadi apa ya tadi kata-katanya itu adalah diatur ulang seperti itu. Iya, diatur ulang, diatur ulang. Jadi untuk tipe pertanyaan seperti ini adalah intinya hampir sama dengan mencari informasi yang sama gitu ya, informasi yang disebutkan dalam sini tadi kayak gitu. Oke, buat teman-teman sampai sini dulu masih aman atau mau ada yang ditanyain dulu? Terutama nomor 3 atau masih bingung nih? Kira-kira masih bingung karena sebenarnya soalnya memang hampir sama gitu ya kayak ini tadi mencari jawaban yang paling tepat, memang yang tertulis di dalam teks. Terus yang ini juga sama aja karena yang diutamakan adalah mana sih pernyataan yang paling tepat seperti itu. Oke, ini tadi belum ditulis lagi. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke. Oke, karena ini tadi aku udah banyak banget nih dari tadi langsung aku jawab jawab dan langsung bahas ya. Sekarang buat yang nomor 4, aku mau coba dong teman-teman dulu aku tanyain jawabannya. Kalian bisa tulis jawabannya di kolom chat terus nanti mm, mungkin ada yang mau share juga nih kenapa kok milih jawaban itu kayak gitu. Oke, nomor 4 dulu. Which of the following words is the opposite of hammered by? Di sini ada di paragraf 2 kalimat ketiga. Kita lihat dulu paragraf 2 kalimat ketiga. Nah, ini di sini. Was hammered by. Jadi konteksnya adalah that would be China's weakest growth rate for decades excluding 2020 when the global economy was hammered by the emergence of the coronavirus. Seperti itu. Jadi di sini apa teman-teman opposite ini adalah lawan kata ya. Nah, lawan kata. Jadi pertanyaannya gampang di nomor 4 nih. Apa sih lawan kata dari hammered by di konteks itu tadi? Oke, teman-teman jawab dulu ya di kolom chatnya. Nanti baru kita bahas setelah teman-teman ngedrop jawabannya. Atau mungkin yang kemarin masih ingat jawabannya boleh juga ditulis atau mau tulis juga kemarin jawab. Misalkan kemarin jawab A, tapi sekarang kalau dibaca lagi mungkin jadi pengen jawab D kayak gitu. Oke, ini konteksnya nih ya. That would be China's weakest growth rate in 4 decades. Nih, segini. Ada yang sudah jawab? Kalau persamaan kata apakah highest class? Oke. Kalau persamaan kata itu mungkin di sini bisa pakai sinonim ya. Which of the following words is the synonym gitu atau is the closest meaning? Oke, wait. Jadi kata lawan kata tadi opposite, jadi atau opposite. Jadi untuk persamaan kata ini dia bisa pakai sinonim atau the closest meaning gitu ya. Jadi misalkan which of the following words has the closest meaning with hammered by gitu. Which of the following ini contoh aja ya. Contoh tipe tipe pertanyaan kalau nanyain sinonim kayak gitu. Oke. Good question ya. Siapa tadi yang nanya? Efran. Good question Efran. Thank you. Has the closest meaning to misalkan hammered by itu tadi. Nah, ini contoh. Aku tulis di sini aja. Nah, oke. Ini contohnya buat kalau nanyain sinonim itu tadi. Oke, jadi kita balik lagi ke nomor 4 ini. Ada yang mau coba jawab? Mungkin semua sih ini aku minta kalian semua ya buat tulis jawabannya. Nggak apa, nggak usah takut salah karena tryoutnya udah selesai kan. Jadi ini tinggal pembahasannya aja. Efran, Alia, Gaitsa, Yusron, Kirana, Intan, Zaki, dan Berliana. Mungkin boleh tulis di kolom chat nih mau
Jawab A, B, C, D, atau E. Atau ada yang mau on mic, teman-teman? Oke. Oke. Mungkin dari Evran? Evran masih ingat nggak kemarin jawab apa pas di soal ini? Nomor 4. D. Oke, thank you Evran. Buat yang lainnya, Alia. Oke, oke, terima kasih. Buat Evran, jawabannya D ya dari Evran kemarin. Oke. Mungkin yang lainnya juga kalau masih ingat jawabannya atau ini mau coba jawab lagi, langsung drop aja di kolom chat ya. Oke. Soalnya itu hammer di Palu, mikirnya dihancurkan atau dipukul mundur. Jadi safe diselamatkan. Oke. Thank you Evran for sharing your reason ya kenapa milih ini. Oke. Sebenarnya, iya betul jawabannya sebenarnya adalah yang D. Karena eh, bukan jawabannya Efran tadi karena hammer itu dipalu atau dihancurkan seperti itu. Jadi kalau nyari lawan katanya kita langsung aja cari yang benar-benar beda gitu ya. Kalau misalkan yang ini yang A destroy, destroy ini artinya adalah dihancurkan. Devastated juga sama hampir sama ya dihancurkan seperti itu. Dihancurkan atau dirusak, dirusak seperti itu. Impacted ini di atau iya sama seperti dirusak seperti itu tapi lebih seperti di apa ya impacted terpengaruh gitu atau hmm, kayak di sini disrupted juga dirusak, dirusak atau dihancurkan. Jadi dari opsi-opsi ini tadi kita bisa lihat yang benar-benar berbeda gitu ya. Kita bisa lihat di sini yang jawaban, jadi jawaban yang benar adalah yang saved atau diselamatkan. Ini diselamatkan. Jadi meskipun di sini hammered by gitu ya, hammer kan palu tuh, hammer. Tapi di sini kalau sesuai konteksnya adalah dirusak. Hammer sama dengan palu. Hammer sama dengan palu. Kemudian kalau sesuai konteksnya di konteks ini artinya dirusak gitu. Jadi bukan dipalu gitu ya maksudnya, tapi adalah dirusak. Oke, thank you Evan sudah menjawab pertanyaannya tadi. Mungkin teman-teman selanjutnya juga habis ini boleh banget ya tulis jawabannya di kolom chat. Oke, kita masih ada 17 menit. Aku rasa kita masih bisa cukup buat bahas satu soal lagi ya teman-teman sebelum waktunya habis. Jadi oke, selanjutnya aku masih mau tanya teman-teman nih. The paragraph following the passage will most likely discuss. Ini dari pertanyaan ini kita analisis dulu ya pertanyaannya. Oke, apa sih yang diminta dari soal ini? The paragraph following. Following ini artinya sebelum atau sesudah.
teman-teman. Mungkin aku mau tanya ke Intan. Intan, are you there? Intan ada di sini nggak ya? Ada Kak. Untuk, oke, thank you. Kira-kira untuk following ini maksudnya sebelum atau sesudah ya? The paragraph following the passage. Paragraf setelah atau sebelum teks itu maksudnya. Boleh on mic, boleh tulis di kolom chat. Gimana Intan? Atau yang lainnya juga boleh banget ya buat tulis di ini. Jadi paragraf following the passage, following itu oke. Oke, ada setelah kayaknya sih. Oke. Oke, terima kasih ya Fran. Ya, betul ya. Jadi following itu artinya sesudah gitu. Sesudah atau setelah. Jadi setelah passage ini, setelah satu teks sebanyak ini tadi, kira-kira kayak gimana sih isi paragraf buat ngelanjutinnya kayak gitu. Nah, will most likely akan kemungkinan gitu ya, kemungkinan akan membahas tentang seperti itu. Will most likely. Nah, jadi untuk yang nomor 5 ini kita bisa ngelihat dari paragraf yang terakhirnya dulu nih. Paragraf terakhirnya dia tuh ngebahas apa, kemudian nanti baru kita bisa ngira-ngira untuk selanjutnya tuh pantas atau cocoknya tuh kayak gimana sih kayak gitu. Nah, kita lihat dulu dalam paragraf ketiga. Another factor that has had an enormous impact is Beijing zero COVID policy. China is the last of the world's major economies to continue to follow the strategy, which imposes tight travel restrictions, mass PCR testing, and obligatory quarantines. It also involves sudden and strict lockdowns of the zero COVID strategy. Nomura Tinglus said nothing that so far the opposite had happened. Seperti itu. Untuk paragraf ketiga ini cukup pendek ya, jadi kurang lebih di sini dijelaskan bahwa China itu masih mengikuti strategi yang memberlakukan pembatasan atau ini tadi ya, tight travel restriction itu tadi. Jadi sangat dibatasi seperti itu, pembatasan perjalanan yang ketat, kemudian ada pengujian PCR secara massal seperti itu dan juga karantina wajib seperti itu. Oke, mungkin di sini kita bisa tulis ya. Ini ya mengingatkan kita pada zaman-zaman COVID dulu ya. Itu nggak terasa udah 2020 udah 4 tahun yang lalu seperti itu. Tight travel restriction, mass PCR testing, dan juga obligatory quarantines. Jadi ini adalah pembatasan perjalanan. Tight travel restriction ini pembatasan perjalanan, kemudian mass PCR testing adalah testing ya atau pengujian PCR secara massal. Di sini karantina wajib. Oke. Ini juga em, memberlibatkan sudden and strict lockdowns gitu ya. Ada lockdowns juga seperti termasuk bisnis dan juga perusahaan atau pabrik-pabrik yang berdampak berdampak pada produksi mereka ya yang terganggu seperti itu. Karena mereka di lockdown atau mereka di karantina, jadi mereka tidak bisa bekerja untuk sementara seperti itu. Bahkan ketika itu juga tidak bisa ditentukan akan sampai kapan sih karantinanya seperti itu. Nah, jadi di sini, oke, di paragraf 5 ini jawabannya adalah yang A ya, karena eh, setelah setelah informasi-informasi berikut informasi-informasi yang di sini
pilihan yang apa ya, yang cocok untuk melanjutkan paragraf ini adalah seharusnya paragraf ini dilengkapi dengan data-data terkait apa sih yang dilakukan pemerintah Cina untuk em, terhadap kebijakan tersebut seperti itu ya. Jadi karena ini tadi ada karena kebijakan yang disebabkan oleh COVID ini, jadi mereka membatasi perjalanan, kemudian aja ada pengujian PCR secara massal, ada karantina. Kemudian apa sih strategi yang dilakukan pemerintah Cina seperti itu, yang untuk menanggapi dari kebijakan-kebijakan itu tadi. Nah, di sini mungkin kita bisa lihat dulu yang B, explaining about China is also battling an unprecedented crisis in its real estate sector. Nah, di sini kita bisa highlight keywordnya real estate sector. Sedangkan di paragraf 3 itu tadi tidak disebutkan sama sekali tentang real estate ya. Tidak disebutkan mengenai real estate. Or yang C, provide data about property sales are now falling across the country, leaving many developers struggling. Falling across the country. Ini kurang R ya, across the country. Sebenarnya ini benar ya tadi karena property salesnya juga di Cina kemungkinan menurun karena produksi juga yang menurun itu tadi. However, tetapi di sini fokusnya adalah turunnya property sales, penjualan properti di seluruh negara seperti itu. Sedangkan yang di sini menjadi fokusnya adalah cuma Cina aja. Jadi di sini juga salah gitu ya. Karena oke, di sini salahnya adalah di the country-nya. Padahal fokusnya hanya di Cina. Fokusnya hanya di China. Oke. Terus yang D, Chinese authorities atau pemerintah Cina launch a crackdown on excessive debt in 2020. Ini juga tidak tidak disebutkan karena oh, oke, I'm sorry. Tidak disebutkan sama sekali mengenai excessive debt. Debt ini adalah debit seperti itu ya, tidak disebutkan sama sekali. Crackdown on excessive debt ini juga tidak disebutkan sama sekali. Oh, ini yang di sama ini pilihannya sama ya. Jadi otomatis dua-duanya juga bisa kita abaikan saja karena sudah salah seperti itu. Provide data about property sales are now falling across the country. Jadi tidak hanya baca apa namanya baca awal-awalnya aja tentang apa sih yang dibahas, tapi kita juga harus fokus ke kalimat-kalimat yang di bagian akhirnya ya. Karena di sini um, meskipun ini juga explain about China is also battling, China juga sedang kesulitan seperti itu. Tapi di sini yang ternyata yang dibahas adalah mengenai real estate. Sedangkan di paragraf ketiga itu tadi tidak disebutkan mengenai real estate seperti itu. Dan meskipun di sini tidak eksplisit disebutkan setelah paragraf 3 gitu ya, tapi biasanya tipe-tipe soal seperti ini adalah yang harusnya kita fokuskan itu memang paragraf terakhirnya gitu. Jadi kalau kita disuruh bikin nentuin pembahasan paragraf setelahnya, jadi kita fokusnya ke paragraf terakhirnya aja, nggak usah baca-baca lagi ke paragraf yang di atasnya kayak gitu, yang di paragraf 1-2-nya. Jadi jawaban yang benar ini tadi adalah yang A, yaitu state media warning the policy should not be state media warning the policy should not be relaxed. Also, lockdown restriction in Shanghai have returned. Jadi di sini media media di Cina gitu ya, media pemerintah menghimbau bahwa kebijakan tersebut should not be relaxed. Tadi tidak boleh dilanggar atau bahkan tidak boleh dilonggarkan seperti itu. Jadi benar-benar harus dilakukan secara memang harus teliti seperti itu. Tidak boleh sampai longgar atau sampai bahkan tidak dilakukan seperti itu. Karena di sini tadi memang sangat tight gitu ya, sangat ketat seperti itu pembatasannya. Should not be relaxed karena tadi terkait tight restriction dan lain-lain seperti itu.
Oke, ini bisa sesuai dari ini paragraf pertama seperti itu. Oke. Kalimat pertama maksudnya sesuai kalimat pertama. Oke, seperti itu teman-teman. Oke, mungkin dari 5 soal ini, karena kita waktunya sudah terbatas ya, hari ini tinggal 8 menit lagi, tersisa 8 menit lagi. Aku mau balik lagi nih ke teman-teman, gimana kira-kira pembahasan nomor 1 sampai 5 ini tadi. Atau teman-teman masih ada yang bingung nih, terutama misal di nomor 3, atau misal di nomor 4, atau misal di nomor 5, seperti itu. Karena biasanya kita 1,5 jam itu ada pembahasan materi dan juga latihan soal seperti itu ya. Tapi tadi kita full 5 soal itu udah habis 1,5 jam kayak gitu, nggak apa-apa. Tapi karena emang aku ingin teman-teman biar benar-benar sampai paham gitu ya. Dan juga biar lebih memudahkan lagi nanti ketika kalian menghadapi soal-soal seperti itu lagi. Oke, gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan lagi? Dari kelima soal ini aja, nggak apa-apa. Atau sudah aman? Kalau sudah aman, mungkin teman-teman bisa kasih reaction atau bisa tulis di kolom chat. Setelah itu nanti kita bisa melakukan sesi dokumentasi dulu buat absensi hari ini. Oke, thank you Alia. Yang lainnya mungkin boleh Intan, Intan Kartika, Evran, Gaitsa, Yusron, Muhammad Zaki, dan juga Berliana. Oke, aman. Oke. Terima kasih, Evran. Yang lainnya gimana, Muhammad Zaki? Zaki, are you still there? Aman. Oke, thank you. Hmm, Oke. Kalau aku mau tanya ke teman-teman lagi nih, kalau dari nomor 1 sampai 5, kira-kira yang paling susah nih, yang paling challenging menurut kalian yang mana? Oke, ini pertanyaan terakhir nih. Habis ini kita foto terus bisa kita cukupkan untuk hari ini, karena emang waktunya sudah habis. Yuk teman-teman, menurut kalian yang paling sulit nih yang mana? Biar kita, aku sebagai tutor kalian nih bisa tahu nih ternyata kalian masih yang paling sulit bagi kalian tuh tentang apa sih, tipe soal yang kayak gimana, kayak gitu. Oke, yuk teman-teman. Kira-kira nomor 1, 2, 3, atau 4 atau 5. Mungkin buat Gaitsa, Gaitsa ada di sini. Atau mungkin Yusron, Zaki, Berliana, siapa lagi nih? Intan, Evran, dan juga Alia. Oke, mungkin nggak apa-apa kalau teman-teman masih bingung seperti itu ya. Nah, jadi nanti maksudnya bingung mana yang kalian udah menguasai atau mana yang kalian belum menguasai itu nggak apa-apa. Tapi aku harap kalian bisa ini ya santai aja nge-share ke aku biar aku juga bisa ngebantu kalian gitu ya. Biar kita bisa sama-sama lebih fokus ke mana yang memang kita masih bingung seperti itu. Jadi nanti biar belajarnya kita di sini tuh lebih efektif lagi dan juga lebih bisa lebih maksimal lagi seperti itu. Oke teman-teman, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi dan juga sepertinya sudah bisa kita cukupkan pada hari ini, mungkin oke aku stop sharing dulu. Oke, sekali lagi terima kasih dan sebelum kita menutup kelas hari ini, mungkin aku minta teman-teman buat on cam dulu sebentar untuk aku screenshot untuk presensi hari ini, untuk absensi. Apakah bisa teman-teman?
Alia, Gaitsa, Yusron, Intan, Muhammad Zaki, Efran, dan juga Berliana. Oke, oke. Terima kasih Intan. Aku screenshot sekarang dalam hitungan 3 ya. 1, 2. Oke, Berliana mungkin bisa masuk frame sekalian sebelum aku screenshot. Oke, oke aku screenshot ya. 1, 2, 3. Oke, that's it. Terima kasih teman-teman udah bergabung ya pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa memberi manfaat dan juga bisa menjadi bekal teman-teman dalam belajar literasi bahasa Inggris juga buat seterusnya dan sampai hari HUTBK. Dan juga semoga aku doakan juga semoga teman-teman selalu dilancarkan ya dalam nanti pengerjaan UTBK-nya dan ataupun tes-tes lainnya untuk masuk perguruan tinggi. Oke, sekian dari aku. Terima kasih banyak dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat istirahat.